Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar guys? Semoga senantiasa sehat dan juga bahagia ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya. Mungkin kok lagi di mana ini? Ya, ini ceritanya memang lagi di kampus. Tepatnya ada di depan Ma'had IAIN Kediri guys. Ya, bukan berarti sih saya tidak mengindahkan anjuran perintah untuk WFH ya, tapi kok malah kelayapan di kampus gitu. Bukan seperti itu. Jadi ceritanya kemarin saya ada tugas yang urgent dan emergency sehingga mengharuskan saya untuk datang ke kampus untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, alhamdulillah kemudian juga saya sempatkan untuk bisa sambang ya. Ini Ma'had yang juga menjadi tempat tinggal saya selama di IAIN Kediri karena saya mondok di sini guys, namanya Ma'had Darul Hikmah IAIN Kediri. Dan untuk mbak-mbak santri khususnya yang ada di Ma'had, gimana? Sudah pada kangen nggak? Ya, mungkin udah kangen ya. Terhitung sudah hampir 1 bulan atau bahkan lebih ya sejak ada edaran penanggulangan COVID, pembatasan social distancing dan juga physical distancing. IAIN Kediri dengan cepat merespon adanya pemberlakuan kuliah jarak jauh ya atau kuliah online, sehingga di situ Ma'had IAIN Kediri juga merespon dengan cepat ya untuk mengeluarkan edaran santri semua diminta untuk pulang ya. Kalau nggak salah pertama itu sudah dikeluarkan edaran 16 Maret ya. 16 Maret saat itu direncanakan masih 2 minggu aja sih guys ya. Jadi rencana awal itu mereka pulang sampai tanggal 29 Maret kalau nggak salah. Tapi kemudian ada edaran kembali karena semakin meningkatnya jumlah korban dari pandemi ini, sehingga perlu diadakan lebih panjang lagi ya atau intens, dan belum memungkinkan untuk dilakukan aktivitas normal, sehingga kampus mengeluarkan edaran kembali dan diperpanjang sampai 5 April. Ya, kemudian hingga akhirnya tidak jadi 5 April ya, dikeluarkan kembali edaran bahwasanya perkuliahan online dilakukan hingga akhir semester. Akan sedikit mengobati rasa kangen nih ya. Jadi sambang-sambang mungkin udah pada bosen kan di rumah, kemudian gimana ya kampus, gimana ya Ma'had dan sebagainya. Nanti kita coba lihat Ma'had ditinggal santri gimana, sedih banget kan. Padahal guys biasanya jam segini, ini jam berapa sih? Ini jam setengah 7 itu rame banget, bahkan dari subuh sudah pada bangun rame kan, sholat subuh, kemudian ada ngaji dan sebagainya. Jam segini udah sarapan, udah siap-siap pula, udah pada hektik pokoknya. Ini sudah pada riwa-riwi untuk ke kampus. Tapi sekarang sepi banget nih, lihat ya kondisinya, kan sepi sekali, semuanya kosong. Tuh kosong. Oke, kita lihat-lihat nanti beberapa kondisi kampus dan khususnya Ma'had seperti apa nih kalau ditinggal santri. Ya, bisa dilihat di sini ya kondisi Ma'had yang sepi sekali ya. Di sini Ma'had IAIN Kediri memiliki 3 lantai ya, 3 lantai yang per lantainya itu terdiri dari 12 kamar ya. Namun tidak semua ditinggal di santri, tapi ada juga musyrifah atau pengurus, namun hanya ada di lantai 2 dan lantai 3 ya guys. Lantai 1 ini hanya sebagai ruang kantor dan juga aula, dan juga ada ruang ustadz dan ruang tamu. Oke, kita lihat bagaimana kondisi dalam Ma'had ya kalau pas sepi begini guys. Ya, oke, kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum, Ma'had IAIN Kediri. Wah, ini sepi banget kan? Nah, padahal biasanya di sini udah ramai banget ya. Jadi di sini ada papan mading dan informasi biasanya yang di dalam. Kemudian ini adalah ruang OSIM atau organisasi santri Intel Ma'had ya. Ini sepi sekali. Dan kemudian ini lantai 1 ada aula ya, jadi hanya ruang untuk kegiatan dan juga untuk sholat berjamaah. Yaitu masih ada karpet-karpetnya karena kemarin setiap malam Jumat IAIN Kediri dan Ma'had ya beserta dengan Satgas dari COVID-19 IAIN Kediri ini menyelenggarakan kegiatan ngaji Rotibul Hadat online. Rotibul Hadat online yang diselenggarakan oleh Satgas bekerjasama dengan pihak Ma'had yang didokumentasikan melalui
live di Instagram official IAIN Kediri dan juga YouTube yang nanti saya catat di bawah linknya. Namun pada dasarnya kegiatan Rotibul Hadat ini, yang mana Rotibul Hadat ini sebagai salah satu doa dan juga zikir yang cukup masyhur di kalangan muslim ya. Di sini sebenarnya sudah dirutinkan di dalam program Ma'had setiap hari ba'da Isya yang dibaca bersama oleh santri dan juga ustadz-ustadzah yang ada di sini. Rotibul Hadat menjadi salah satu upaya batiniah untuk memohon dan juga berdoa agar kita semua selalu diberikan keselamatan dan juga dikabulkan semua hajat keinginan, terutama dalam musim ini adalah agar segera berakhir dan semuanya kembali sehat dan terhindar dari segala wabah dan virus yang membahayakan. Ya Latifu ya Qadir, ya Alimu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Qadir. Hadat Kamis malam Jumat kemarin itu diberikan bantuan paket sembako kepada pegawai tidak tetap kurang lebih 110 paket sembako, namun diberikan secara simbolik kepada pegawai tidak tetap yang hadir. Ini adalah salah satu program dari Satgas Penanggulangan COVID-19 IAIN Kediri yang peduli kepada para pegawai tidak tetap yang menjadi salah satu pegawai terdampak dengan adanya pandemi corona ini. Lalu kepedulian Satgas juga merespon secara cepat ya kepada masyarakat sekitar dengan melakukan program pembagian masker gratis ya, sejumlah 2.000 masker yang dibantu oleh mahasiswa juga dengan beberapa dosen yang masih stay di Kediri dalam penyebarannya. Hal itu menjadi upaya yang responsif dan juga untuk mengedukasi ya kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menggunakan masker di dalam musim pandemi ini, karena masker kita ketahui bersama adalah salah satu alat pelindung diri yang penting dan utama untuk mencegah terjadinya penularan virus corona ini. Hal itu juga menjadi langkah antisipasi ya kepada kekhawatiran masyarakat yang masih berpikiran bahwa masker itu tidak penting ya, atau juga barangkali masyarakat juga masih ada yang kesulitan untuk mendapatkan masker, tapi alhamdulillah IAIN Kediri telah memberikan bantuan tersebut sehingga harapannya bisa memberikan proteksi kepada masyarakat. Ada ruang kantor ya, ada kantor mudir dan juga ada kantor administrasi yang juga biasanya digunakan untuk santri takfid. Oke, ini ada juga ruangan dari pengasuh ya, dan juga ada ruang dari ustadz yang juga biasanya digunakan untuk kamar tamu karena ustadz tidak standby di sini. Oke, ini ruang baca, biasanya juga ramai di sini, pada duduk-duduk di sini, pada ngerjakan tugas ya, pada standby karena di sini para pejuang kuota gratis. Enggak di situ karena ada wifi-nya ya, biasanya mbak-mbak udah standby ramai di sini, namun sekarang sepi banget ini guys. Ya ini bisa dilihat. Kemudian ini juga rak-rak sepatu kalian ya, para santri yang ditinggal ya sepatu-sepatunya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 ya, kita lihat bagaimana kondisinya, sepi banget kan. Ya, ini kita udah masuk lantai 2 dan kondisinya sangat sepi ya. Wah, ini pencerahan. Oke, ini nah ini juga persediaan koperasi santri masih banyak sekali guys. Ini karena memang kita tidak ada sekali persiapan kalau akan mengalami hal demikian ya, sampai lockdown dan harus meninggalkan Ma'had sedemikian lama, sehingga sebenarnya kemarin ini masih banyak persediaan koperasi dan juga bahkan kemarin masih memiliki beberapa beras yang banyak, tapi alhamdulillah akhirnya kemarin sumbangkan ya ke masyarakat sekitar. Dari suasana bagaimana nih kalau Ma'had sepi ditinggal santri ya kayak begini ya kan, hanya ruang kosong, kamar-kamar dan juga dinding-dinding saja yang sepi dan hening. Oke, ini guys, nanti buat kalian yang pada kangen ya. Nah ini biasanya udah rame di setiap sudut, ini sudah rame pada mengerjakan tugas ya di depan sini, kemudian juga siap-siap kuliah dan sebagainya. Oke, kita menuju ke kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya itu di luar ya, jadi enggak di dalam hanya ruang tidur aja dan yang berisikan almari saja dan kasur. Ya, jadi kalau kamar mandinya di sini ya seperti ini kamar mandinya ya, ada 8 jumlahnya ya, insya Allah ini cukup karena masih belum banyak juga santrinya. Jadi kapasitas kamar itu minimal itu 6 ya, kemudian
bisa diisi maksimal sekarang 8 nih. Kalau dulu tuh di masa awal-awal masih 4 sampai 6 aja, tapi sekarang kita sampai isi 8 orang. Oke, lantai 3 kurang lebih sama, view-nya seperti ini, hanya beda lantai saja, dan ini masih ada satu langkah. Oke, ini juga dapurnya guys. Dapurnya sepi ya, pada kangen nih biasanya pada masak juga meskipun sudah ada yang masakin ya. Nah, ini bel ya yang bermacam-macam, yang mungkin juga cukup menjadi hal yang dirindukan ya oleh para santri, karena biasanya ini cukup menghiasi hari-hari santri dalam upaya untuk menstimulus ya dalam persiapan sholat, persiapan kegiatan dan sebagainya. Oke, kita coba ya, belnya masih bisa nggak nih ya setelah sekian lama ditinggal oleh ma'had, ditinggal oleh santri. Masih berfungsi ya. Perlu juga saya informasikan, Ma'had IAIN Kediri pada saat 1 minggu berjalan dalam masa lockdown itu, Ma'had telah disterilkan ya dengan disinfektan, penyemprotan disinfektan bersamaan dengan penyemprotan yang dilakukan oleh kampus. Ma'had juga dilakukan pada semua bagian ini, dibersihkan guys. Oh iya guys, berkaitan dengan penyemprotan disinfektan pada seluruh area kampus IAIN Kediri termasuk Ma'had juga disemprot itu tadi. Itu kan setelah penyemprotan itu bagian-bagian kampus itu dikasih garis kuning ya. Itu sebagai garis pembatas agar supaya tempat yang sudah disterilkan tidak dimasuki, seperti itu maksudnya. Tapi itu cukup mengundang simpang siur kabar gitu. Jadi karena fotonya kan beredar begitu ya. Jadi itu dikiranya memang kampus IAIN Kediri lockdown, yang dihubung-hubungkan dengan kabar meninggalnya salah satu dosen IAIN Kediri yang dikabarkan suspek. Padahal dosen yang bersangkutan, beliau itu sudah lama tidak ke kampus, dan terkenanya suspek itu tidak di kampus ya. Nanti berita resmi dan kronologi secara urutnya nanti bisa dilihat pada press release yang dikeluarkan oleh kampus, juga menjelaskan itu ya, untuk mengklarifikasi agar masyarakat tidak ketakutan atau kemudian berpikiran punya bahwa IAIN Kediri tidak aman ya, IAIN Kediri bervirus dan sebagainya ya. Itu cukup miris sih didengar, soalnya teman-teman saya sendiri itu juga pada khawatir, dan mereka DM saya, kemudian WA saya tanya, gimana kamu di Kediri kan begini-begini zona merah dan sebagainya, itu dosen IAIN Kediri, kamu jangan-jangan betul. Dan soalnya banyak sekali pertanyaan seperti itu ya Allah ya. Maka kita harus lebih cerdas lagi dan kita harus lebih teliti menggali informasi ya, karena memang banyak sekali simpang siur informasi yang menimbulkan kepanikan. Tapi tadi kita harus mengecek pada kebenaran informasi tersebut ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu mungkin ada yang bertanya, ya terus gimana nih ngajinya? Ya, jadi kalau di kampus ya kan perkuliahan online tuh ya, jadi masing-masing dosen sudah mengkondisikan untuk merubah sistem perkuliahan secara daring dengan menggunakan beberapa platform digital ya, baik macam-macam, baik bisa dari WhatsApp, dari Google Classroom, kemudian ada juga web e-learning dari yang disediakan kampus, ada juga melalui podcast, YouTube, dan banyak sekali. Lalu bagaimana kalau di Ma'had nih? Ya mungkin ada yang tanya, masih ngaji nggak gitu kan? Oke, sedikit saya infokan di sini. Memang Ma'had ini memiliki 2 program utama di dalam pembinaan santri, yakni yang pertama itu program takfid. Ya, adapun program takfid ini memang yang awalnya biasanya itu setoran ya secara konvensional, jadi ada didatangkan dari musohe yang memang menyimak hafalan mereka di aula Ma'had sini biasanya, dan juga di ruang takfid. Tapi karena tidak bisa dilakukan sejak awal April, kita sudah mulai memberlakukan juga setoran secara online. Sementara ini memang platform yang digunakan adalah melalui video call ya di WhatsApp itu. Jadi sudah dibentuk grup di dalam WhatsApp untuk pengkondisian agar lebih mudah, dan juga sudah dikomunikasikan dengan pihak musohenya. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة Bagaimana nih yang non takfid? Yang non takfid juga kita kondisikan untuk penugasan yang basisnya itu project begitu ya. Jadi memang diharapkan meskipun semua santri ini dipulangkan, tetapi tetap bisa melangsungkan pembelajaran sebagaimana di Ma'had, tetapi dengan sistem yang berbeda. Harapannya agar tetap kurikulum yang sudah direncanakan dan juga target capaian yang memang diinginkan itu masih bisa tercapai meskipun barangkali memang tidak bisa maksimal. Oke, dan juga Ma'had sebenarnya banyak sekali agenda ya. Jadi karena kondisi demikian tentu ini ada beberapa perubahan rencana, bahkan ini sebentar lagi kan memasuki Ramadan. Ya, selain aktivitas reguler, biasanya Ma'had juga menyelenggarakan pengajian Ramadan ya dengan kitab-kitab yang berbeda dari kitab-kitab reguler yang digunakan selama program. Tapi sementara ini tentu nanti akan insya Allah akan dibuat pengajian khusus Ramadan dengan sistem yang berbeda. Sementara ini masih dipersiapkan. Oke guys, jadi seperti itu ya. Sedikit cerita mengenai suasana kondisi yang ada di Ma'had. Nanti insya Allah kalau saya sempat bisa melihat-lihat kampus, saya akan sedikit mengambil dokumentasi bagaimana situasi kalau di kampus ya. Oke semuanya, terima kasih ya guys. Ya semoga video ini bisa sedikit mungkin ya mengobati rasa kangen dan mungkin penasaran gimana nih Ma'had, seru nggak gitu ya. Ya bisa dilihat sebenarnya nggak serem sih, sama aja cuma sepi gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bisa jumpa lagi setelah kondisi ini meredam. Mari kita berdoa bersama-sama dan saling menjaga satu sama lain ya, dan jangan lupa stay at home. Dadah semuanya, assalamualaikum.